Pagi, Nduk Marina. Cantik nian seperti biasa, ujar Mbah Sariman, petani tua yang selalu duduk di bangku bambu dekat sawah. Marina hanya menunduk sopan. Pagi, Mbah. Sehat-sehat ya, Mbah. Ia tak pernah merasa tinggi hati, meski pujian datang hampir setiap hari. Para pemuda desa, baik yang bekerja sebagai buruh tani, penjaga malam, bahkan yang sudah beristri, tak sedikit yang diam-diam menyimpan rasa pada Marina. Namun semua lamaran, semua upaya pendekatan, semua hadiah yang diselipkan di pintu toko roti atau dikirim lewat ibunya, ia tolak dengan cara yang lembut. Bukan karena ia ingin menyendiri, tapi karena hatinya sudah lebih dulu tertambat pada seorang pria. Tamam. Tamam bukan lelaki istimewa di mata orang banyak. Ia bukan orang kaya, bukan pula anak pejabat. Ia hanya seorang pemuda sederhana, anak tukang becak dari desa sebelah, yang dahulu tinggal di Campurejo selama 2 tahun ketika bekerja sebagai kuli bangunan. Di masa itu, Tamam dan Marina menjalin kasih diam-diam, bukan karena mereka malu, tapi karena keduanya percaya cinta yang belum siap jangan diumbar seperti janji di musim kampanye. Mereka saling menjaga, saling memahami dalam diam. Tamam adalah pria yang bersahaja, dengan senyum malu-malu dan suara yang selalu tenang. Saat ia memutuskan merantau ke kota demi memperbaiki hidupnya, dia mengucapkan janji yang terus diingat Marina sampai hari ini. Aku berangkat bukan untuk meninggalkanmu, Rin. Aku pergi agar suatu saat nanti aku bisa pulang dan datang ke rumahmu dengan keyakinan dan pekerjaan yang layak. Kita akan menikah setelah aku siap. Itu 5 tahun lalu. Dan Marina, seperti batu karang di tepi pantai, tetap teguh menunggu. Tak pernah goyah meski ombak pujian dan lamaran terus datang menggoda. Ibunya, Bu Sumini, kadang merasa cemas. Marina, kamu itu cantik, Nduk. Ibu khawatir kalau kamu terlalu lama menunggu. Kalau Tamam tak kembali, kamu bagaimana? Marina tersenyum, seraya menata gulungan rambutnya di depan cermin bambu kecil. Tamam akan kembali, Bu. Dia selalu kabari. Marina, dia kerja jadi satpam di kota. Katanya tinggal sedikit lagi dia kumpulkan uang untuk buka usaha di sini. Bu Sumini mengangguk, tapi air matanya pernah jatuh diam-diam. Ia tahu, dunia tidak selalu menepati janji. Tapi ia tak pernah mematahkan harapan anak gadis satu-satunya. Marina menjalani hari-harinya dengan kesabaran yang nyaris tak manusiawi. Di toko roti ia menjadi andalan. Ia hafal setiap resep, tahu cara menghadapi pelanggan cerewet, dan rajin membersihkan tempat kerja sampai lantai pun kinclong. Namun bahkan di tempat kerja ia tak luput dari perhatian para pria. Marina, kamu itu belum menikah karena terlalu milih, goda Pak Darmin suatu siang, setengah bercanda, setengah serius. Kalau kamu mau, anakku bisa tak carikan pegawai bank di kota. Marina tersenyum sopan, tapi tak menanggapi. Pernah sekali, seorang lelaki dari desa sebelah datang membawa cincin emas kecil dan berbicara langsung pada Bu Sumini, menawarkan pernikahan tanpa syarat. Tapi Marina tetap menolak, bukan karena lelaki itu buruk, melainkan karena hatinya belum bisa berpindah. Ia masih menyimpan semua pesan singkat dari Tamam di ponselnya. Pesan-pesan sederhana, kadang hanya jaga diri, Rin, atau doakan aku hari ini lembur sampai malam. Tapi setiap kata dari Tamam adalah bara kecil yang menjaga semangat Marina tetap menyala. Sebagian warga mulai heran. Gadis secantik itu, kenapa belum juga menikah? Apa ada yang salah? Tanya seorang ibu-ibu di pasar pada suatu pagi. Yang lain menjawab, katanya sih nunggu cowok yang merantau, entah siapa. Padahal belum tentu juga dia balik. Namun Marina tak peduli. Ia sudah biasa menjadi bahan omongan. Yang ia tahu, hatinya punya satu arah. Ia bukan tipe gadis yang mudah berpindah kasih karena kesepian. Kesetiaannya bukan basa-basi, dan penantiannya bukan kelemahan. Sore hari, ketika langit berubah oranye, Marina duduk di balai-balai depan rumah sambil membaca buku bekas. Sesekali matanya menatap jalan setapak menuju arah utara. Arah Tamam pernah berpamitan dulu. Rin, ibunya pernah bertanya pelan. Kalau nanti Tamam datang tapi sudah berubah, kamu masih akan nerima? Marina diam lama. Angin sore menyapu rambutnya yang panjang,
Lalu ia berkata, kalau hatinya masih sama, Marina akan tetap nerima. Tapi kalau tidak, Marina juga akan ikhlas. Begitulah, Marina, gadis desa yang lembut tapi tak lemah. Ia bukan sekadar menunggu, tapi menunggu dengan harapan, dengan doa yang tak putus-putus, dan keyakinan bahwa cinta yang tulus tidak akan dikhianati oleh waktu. Hidup di kota tidak semudah yang dibayangkan Tamam. Ketika ia memutuskan merantau, 5 tahun lalu, pikirannya dipenuhi semangat dan cita-cita. Ia membayangkan bisa langsung mendapat pekerjaan layak, menyewa kamar kos yang nyaman, dan mengirim uang pulang setiap bulan. Tapi kenyataan jauh lebih keras dari harapan. Tamam sempat menganggur selama beberapa bulan pertama. Ia tidur di musala, kecil, makan dari warung murah di pinggir jalan, dan mencari pekerjaan ke sana-sini sambil menahan lapar. Hingga akhirnya, lewat seorang kenalan di terminal, ia diterima menjadi petugas keamanan, satpam, di sebuah kantor distributor alat rumah tangga. Kerjanya jaga malam. Ya mas, gaji nggak besar tapi kalau tahan lembur bisa dapat tambahan, kata manajer HRD waktu itu. Tamam menerimanya tanpa ragu. Bekerja sebagai satpam bukan impian, tapi ia bersyukur bisa mendapatkan penghasilan tetap. Ia bangga bisa mandiri. Meski harus berjaga dari pukul 8 malam hingga pagi, berdiri dengan seragam biru tua, memegang senter, dan mengecek setiap sudut gudang. Meski lelah, Tamam selalu menyempatkan waktu untuk membalas pesan Marina. Bahkan, saat tubuhnya nyaris roboh karena begadang 2 malam berturut-turut, ia masih sempat mengetik pesan pendek. Aku baik, Rin. Maaf telat balas, tadi ketiduran habis ronda. Kamu jaga kesehatan ya. Marina tak pernah menuntut lebih dari itu. Ia paham betul beratnya perjuangan Tamam di kota. Justru karena itu, ia semakin yakin bahwa lelaki itu layak untuk ditunggu. Mereka tak pernah menelepon terlalu sering. Jaringan kadang bermasalah, dan Tamam juga merasa tak pantas menghabiskan pulsa hanya untuk bicara panjang lebar. Tapi komunikasi, mereka tetap hidup melalui pesan singkat, foto langit senja yang dikirim Marina, atau gambar bekal makan malam Tamam yang dibeli dari warung Tegal. Aku baru bisa nabung dikit, Rin, tulis Tamam suatu malam. Tapi kalau bisa tahan setahun lagi, aku pikir cukup untuk buka warung kecil di desa. Aku ingin buka bengkel motor atau toko sembako. Yang penting bisa hidup layak di kampung, dekat kamu dan ibumu. Marina membaca pesan itu berkali-kali, seperti menenun harapan. Di matanya Tamam bukan hanya calon suami tapi juga sahabat, tempatnya berbagi mimpi dan keluh kesah. Ia membalas, aku tunggu, berapa lama pun. Nggak usah buru-buru, asal mas sehat dan semangat. Di desa Campurejo, tidak banyak yang tahu tentang hubungan mereka. Marina bukan tipe gadis yang suka menceritakan urusan hati kepada banyak orang. Bahkan, pada tetangga dekat, ia hanya bilang bahwa ia masih ingin fokus bekerja, belum siap menikah. Andika, anak kepala desa, salah satu pemuda yang menyimpan perasaan terhadap Marina, tak pernah tahu siapa sebenarnya pria yang ditunggu gadis itu. Di matanya Marina hanya gadis keras kepala yang menolak semua lamaran tanpa alasan. Sementara itu di kota, Tamam semakin terbiasa dengan ritme hidup keras. Ia belajar bersabar menghadapi atasan yang suka marah, rekan kerja yang malas dan gaji yang tak pernah cukup untuk apapun selain kebutuhan pokok. Tapi setiap kali ingat Marina, semangatnya menyala kembali. Pernah suatu malam hujan deras mengguyur kota. Tamam harus berjaga sendirian karena rekannya izin pulang lebih awal. Dalam keadaan kedinginan dan basah, ia duduk di pos jaga sambil memandangi foto Marina yang ia cetak kecil dan disimpan dalam dompet. Foto itu diambil saat Marina masih bekerja di toko roti, mengenakan celemek coklat dan tersenyum malu-malu. Kalau bukan karena kamu, Rin, mungkin aku sudah pulang dengan tangan kosong. Gumamnya pelan. Tamam tak pernah main-main dengan janji. Ia tahu banyak lelaki di desa yang lebih mapan dan tampan darinya. Tapi ia percaya, ketulusan bisa lebih abadi dari sekadar harta atau penampilan. Marina pun demikian. Meski tak pernah berkata langsung pada siapapun, hatinya tak pernah goyah. Ia menolak semua lamaran bukan karena sombong, tapi karena sudah punya tujuan. Setiap kali melihat langit malam, ia membayangkan Tamam sedang memandang langit yang sama di kota, dan itu cukup untuk membuat hatinya hangat. Mas Tamam sehat, tulis Marina pada suatu malam. Sehat, capek dikit, tapi nggak apa-apa.
Aku baru selesai jaga. Kamu gimana? Balas Tamam. Aku juga sehat. Tadi bantu ibu masak sayur asem. Nanti kalau Mas pulang Marina masakin tiap hari. Ya. Tamam membalas dengan emoji senyum. Ia tahu, janji kecil itu jadi pengikat kuat bagi harapan mereka berdua. Tak banyak yang tahu bagaimana dua hati bisa tetap terhubung meski dipisahkan jarak dan waktu. Tapi itulah cinta yang sebenarnya. Tidak ribut, tidak banyak drama, hanya keyakinan yang tumbuh dari kesederhanaan. Di pos jaga tempatnya bekerja, Tamam pernah menggambar sketsa kasar denah toko kecil yang ingin ia bangun. Di sebelah toko, ada rumah kecil dengan taman mungil. Di samping gambar rumah, ia menulis huruf M kecil, huruf pertama dari nama Marina. Suatu saat, katanya pada dirinya sendiri, "Aku akan pulang, dan semua ini akan jadi nyata." Ia menyimpan kertas itu dalam map plastik, bersama slip, gaji, kwitansi kos, dan daftar tabungan yang makin hari makin bertambah meski lambat. Bagi Tamam, itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti bahwa ia sedang berjuang demi cinta yang satu-satunya. Andika adalah pemuda berusia 27 tahun, anak semata wayang dari kepala desa Campurejo, Bapak Karyo. Sejak kecil, ia tumbuh dalam bayang-bayang ayahnya yang disegani dan dihormati oleh warga. Nama besar sang ayah membuat Andika mendapatkan banyak keistimewaan, baik secara sosial maupun ekonomi. Tidak seperti pemuda lain yang harus bersusah payah mencari penghidupan, Andika justru mewarisi usaha ternak bebek milik keluarganya. Usaha itu dikelola dengan cukup baik, menghasilkan telur asin dan daging bebek yang dipasarkan ke desa-desa sekitar. Peternakan itu berdiri di lahan luas di pinggir desa, dikelilingi pagar bambu dan aroma khas kandang bebek yang menyengat. Namun bagi Andika, semua itu adalah sumber kekayaan dan kebanggaannya. Secara fisik Andika tergolong menarik. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan ia selalu tampil dengan pakaian rapi. Banyak gadis di desa yang diam-diam berharap bisa menjadi pendamping hidupnya. Mereka tahu bahwa menjadi istri Andika berarti menjadi menantu kepala desa sekaligus nyonya dari juragan ternak paling sukses di Campurejo. Salah satu gadis yang terang-terangan menyukai Andika adalah Rahmawati. Ia anak seorang bidan, cukup terpandang di desa. Rahmawati dikenal sebagai gadis manis, ramah dan sopan. Ibunya sering membantu persalinan warga desa tanpa banyak menuntut bayaran, dan nama keluarga mereka dihormati. Rahmawati sudah lama menyimpan rasa pada Andika. Ia mengaguminya sejak mereka masih duduk di SMP. Rahmawati kerap mencari cara agar bisa dekat dengan Andika. Ia sengaja lewat depan peternakan sambil membawa bekal makanan, lalu pura-pura mampir hanya untuk memberikan sebungkus nasi uduk atau pisang goreng. Ia juga suka menulis pesan kecil pada kertas. "Jangan lupa makan, Mas," atau "Semoga harimu menyenangkan." Andika menerima pemberian itu dengan senyum tipis. Ia sopan, tapi tak pernah membalas perhatian Rahmawati dengan sinyal yang jelas. Sebenarnya, bukan karena ia tak menyukai Rahmawati, tapi hatinya sudah tertambat pada gadis lain, Marina. Marina, si gadis roti yang kini menganggur, adalah satu-satunya perempuan yang tak menunjukkan ketertarikan pada Andika. Dan justru karena itulah Andika tertarik. Bagi Andika, Marina berbeda. Cantik tapi tak genit, sopan tapi tak tunduk. Ia punya tatapan yang jernih dan cara bicara yang tenang. Marina tidak mengejar, tidak menggoda, tidak menyapa lebih dari yang perlu. Sikap dingin itu membuat Andika penasaran. Ia sering mencari-cari alasan untuk mampir ke toko roti, sekadar membeli roti tawar atau donat, meski ia bukan penggemar manis. Tapi sejak tahu Marina bekerja di sana, toko itu mendadak jadi tujuan rutin. Ia memerhatikan gerak-gerik Marina dari balik etalase. Setiap sapaan singkat Marina terasa seperti pujian bagi egonya. Rahmawati menyadari perubahan itu. Ia melihat sendiri betapa Andika kini lebih sering berkeliling ke arah toko roti daripada ke tempat lain. Saat suatu hari ia memberikan kue lapis kepada Andika dan mendapati pria itu hanya berkata, "Terima kasih," lalu segera berlalu. Hatinya terasa diremuk. Apalagi ketika ia mendengar dari seorang tetangga bahwa Andika sering ketahuan melamun di dekat toko. "Aku nggak bodoh," gumam Rahmawati di kamar malam itu. "Dia pasti naksir Marina."
Rasa iri mulai tumbuh dalam hati Rahmawati. Ia tak paham apa istimewanya Marina. Ya, Marina memang cantik, tapi dia hanya anak janda miskin. Tak punya gelar, tak punya warisan, dan cuma kerja di toko roti. Apa yang bisa dibanggakan? Rahmawati mulai memperhatikan setiap gerak Marina dengan cermat. Jika Marina tersenyum pada siapapun, Rahmawati merasa itu ditujukan untuk mengundang perhatian. Jika Marina berjalan melewati halaman masjid sambil membawa belanjaan, Rahmawati melihatnya sebagai pertunjukan kepolosan yang dibuat-buat. Dia pura-pura kalem, kata Rahmawati pada ibunya suatu sore. Padahal dia tahu semua laki-laki di desa ini suka padanya. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu suka sama orang, jangan pakai hati panas. Nanti kamu malah yang rugi sendiri." Namun Rahmawati sudah terlanjur kecewa. Baginya Marina telah merebut perhatian yang selama ini perlahan ia bangun. Ia tak peduli bahwa Marina bahkan tak tahu Andika diam-diam memendam rasa. Yang ia tahu, Andika berubah sejak mengenal Marina. Sementara itu, di rumah besar kepala desa, Bapak Karyo mulai gelisah melihat anaknya belum juga menikah. Usia Andika hampir 28, dan sebagai pewaris satu-satunya, ia berharap Andika segera menetap dengan istri yang pantas. "Kamu tuh jangan milih-milih," terus yang kata Bapak Karyo saat makan malam. "Rahmawati anak baik, ibunya bidan, kamu tahu sendiri. Orang pinter nggak neko-neko. Andika hanya mengangguk sambil menyuap nasi. Kalau kamu terus begini, nanti orang pikir kamu susah diajak serius. Lagi pula, siapa lagi di desa ini yang lebih cocok jadi menantu kepala desa?" Andika tak menjawab. Ia tahu maksud ayahnya baik, tapi hatinya belum condong ke Rahmawati. Ia justru semakin yakin bahwa hanya Marina yang mampu membuatnya merasa tertantang dan hidup. Namun ia juga tahu, gadis seperti Marina tidak mudah dimiliki. Ia bukan tipe perempuan yang bisa dibeli dengan status atau harta. Dan justru itu yang membuatnya merasa harus lebih serius lagi. Andika mulai menyusun rencana. Ia akan bicara langsung pada Marina. Bukan lagi kode, bukan lagi sapaan basa-basi. Ia ingin menyatakan perasaannya secara jujur. Dalam pikirannya, tak ada alasan bagi Marina untuk menolak. Ia punya usaha, wajah menarik, dan akan jadi kepala desa setelah ayahnya pensiun. Siapa yang tak ingin hidup mapan? Andika belum tahu bahwa cintanya bukan hanya tidak berbalas tapi juga akan membawa badai besar ke dalam hidup Marina. Usia Andika hampir genap 28 tahun. Semakin hari, desakan dari sang ayah, Bapak Karyo, terasa semakin menyesakan. Kepala desa Campurejo itu mulai merasa tak sabar melihat anak semata wayangnya belum juga membawa calon istri ke rumah. "Kamu pikir saya akan pegang jabatan ini terus sampai mati?" cetus Bapak Karyo pada suatu malam. Kepala desa itu bukan cuma soal memimpin orang. Orang juga harus lihat kamu bisa pimpin keluarga sendiri. Andika yang duduk di seberang meja makan hanya mengangguk pelan. Ia tahu ayahnya tidak berniat menekan, tapi tetap saja beban itu terasa mengganggu. Setiap makan malam berubah jadi sesi nasihat. Setiap pertemuan dengan tetangga diselingi sindiran. "Wah, Andika kapan nyusul?" Atau, "Jangan kebanyakan milih, nanti keburu tua." Andika tahu waktunya memang sudah mendesak, tapi hatinya sudah memilih Marina. Meski Marina tak pernah memberikan isyarat, meski gadis itu selalu menjaga jarak, Andika tetap yakin bahwa perempuan itu adalah satu-satunya yang pantas menjadi pendampingnya. Ia hanya perlu sedikit keberanian untuk menyatakan cinta secara langsung. Suatu sore setelah berkali-kali menunda, Andika memutuskan untuk menemui Marina. Ia tahu Marina sering pulang lewat jalan kecil dekat kebun pisang, sehabis membeli sembako dari warung desa. Dengan niat bulat dan kemeja terbaik yang dimilikinya, Andika berdiri menunggu di sana. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, dan sinarnya yang jingga membuat bayangan panjang menghiasi tanah berdebu. Tak lama, Marina muncul dari arah selatan, membawa kantong plastik berisi gula dan mie instan. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya lelah tapi tetap teduh. Saat melihat Andika berdiri di tengah jalan, Marina sedikit terkejut tapi tetap tersenyum sopan. "Mas Andika," sapanya lembut.
Ada perlu Mas Andika menelan ludah. Ini saatnya. Ia mengatur napas dan mencoba terlihat tenang. Maaf ya Marina, aku cuma mau ngomong sebentar. Nggak akan lama, katanya sambil berjalan pelan mendekat. Marina mengangguk, pelan. Iya silakan. Andika menghela napas sekali lagi, lalu mulai bicara. Aku suka kamu nah, ucapnya akhirnya. Sudah lama, dari dulu waktu kamu masih kerja di toko roti. Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu beda. Aku yakin kamu bisa jadi istri yang baik. Marina terdiam, kedua tangannya menggenggam erat plastik belanjaannya. Tatapannya jernih, tak terguncang. Mas Andika baik, katanya akhirnya. Saya menghargai perasaan Mas, tapi saya tidak bisa membalasnya. Andika tampak kebingungan. Kenapa? Apa karena aku anak kepala desa? Atau karena ternak bebekku? Aku tahu orang bisa bilang aku sombong, tapi nah, aku serius, aku tulus. Marina menggeleng pelan. Bukan karena itu Mas, saya sudah punya seseorang di hati saya. Ucapan itu seperti palu menghantam dada Andika. Jantungnya berdegup cepat. Ia merasa seluruh tubuhnya mendadak panas, seperti terbakar dari dalam. Seseorang, ulangnya. Siapa? Seseorang yang sedang berjuang di kota. Dia janji akan kembali, jawab Marina tenang. Tamam. Nama itu tak pernah disebut Marina sebelumnya, tapi sekarang keluar dengan tenang dari mulutnya. Andika tak mengenal siapa Tamam. Tapi cukup dari nada suara Marina, ia tahu. Pria itu punya tempat yang tak bisa ia rebut. Andika mundur setapak. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena cinta yang ditolak, tapi karena harga diri yang tercabik. Bagaimana bisa seorang gadis seperti Marina menolak pria sepertinya? Anak kepala desa, juragan ternak bebek, lelaki mapan, dan disukai banyak orang. Jadi, kamu pilih orang yang bahkan gak ada di sini, yang ninggalin kamu? Tanya Andika. Nadanya berubah sedikit sinis. Saya memilih janji yang saya percaya, jawab Marina lirih. Jawaban itu justru membuat Andika semakin marah. Tapi ia menahannya. Ia tahu tak bisa berteriak di depan Marina. Ia hanya menunduk, menarik, napas dalam-dalam, lalu berkata singkat, "Baiklah." Setelah itu ia berbalik, berjalan cepat menjauh. Marina hanya memandang punggungnya yang kaku, lalu melanjutkan langkahnya sendiri. Di dalam hatinya ada perasaan bersalah, bukan karena menolak Andika, tapi karena tahu penolakan itu akan menimbulkan luka yang dalam. Sementara itu, Andika pulang ke rumah dengan dada penuh bara. Ia melempar kemejanya ke kursi, duduk di teras. Rumah dengan rokok menyala di antara jemarinya. Di depan ayahnya yang duduk membaca koran, ia berkata, pelan namun tegas, "Aku nggak jadi melamar Marina." Bapak Karyo menurunkan korannya. "Loh, kenapa?" Andika menatap ayahnya, lalu menghembuskan asap. Dia sudah punya yang lain. Siapa? Entahlah. Orang kota. Tapi dia lebih milih laki-laki itu daripada aku. Bapak Karyo mendengus. Dasar perempuan. Makanya jangan terlalu percaya sama wajah cantik. Perempuan desa, tapi lagaknya kayak putri. Andika tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, kemarahan mulai tumbuh perlahan-lahan. Penolakan itu bukan hanya cinta yang gagal, tapi juga tamparan terhadap kehormatannya. Ia sudah membuka hati, mengajukan diri dengan niat baik, tapi ditolak karena lelaki yang bahkan tidak ada di desa. Itu penghinaan. Malam itu, Andika tak bisa tidur. Ia meringkuk di kamarnya, mengenang kata-kata Marina yang lembut, tapi menyakitkan. Suara gadis itu terngiang-ngiang di telinganya. Semakin ia mengingatnya, semakin hatinya diliputi kegelapan. Ia mulai berpikir, kalau Marina bisa menolak dirinya, apa hak dia untuk begitu sombong? Apa pantas Marina dibiarkan begitu saja, berjalan di desa dengan wajah suci, seolah tak ada yang bisa menyentuhnya? Dan untuk pertama kalinya, dalam pikiran Andika yang biasanya rasional, lahir sebuah bisikan. Kalau dia tak bisa kumiliki, maka tak ada yang pantas memilikinya. Langit pagi di desa Campurejo masih diselimuti kabut tipis. Jalanan tanah berkerikil.
Masih basah sisa gerimis malam, dan aroma tanah bercampur wangi roti dari toko kecil milik Bu Rini menyambut warga yang lewat. Marina seperti biasa datang paling awal. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih, dan senyumnya masih tetap menjadi penyemangat bagi pelanggan yang datang sekadar membeli roti pisang atau bolu pandan. Namun pagi itu berbeda. Ketika Marina baru saja menyalakan lampu toko dan mulai menyusun loyang berisi roti dari dapur belakang, suara langkah kaki tergesa masuk dari pintu depan. Bu Rini, pemilik toko roti, datang dengan wajah yang tidak biasa. Matanya tak bisa menatap langsung ke arah Marina. Wajahnya tegang dan kaku, seperti menyimpan sesuatu yang hendak meledak. "Marina," panggil Bu Rini lirih. "Iya, Bu," jawab Marina, sambil tetap sibuk menata etalase. "Berhenti dulu. Bisa kita bicara sebentar di belakang?" Marina menoleh. Ada sesuatu dalam nada suara Bu Rini yang membuatnya berhenti seketika. Tanpa banyak bicara, ia mengikuti wanita paruh baya itu ke dapur belakang. Di sana, di antara tumpukan loyang dan bau mentega, Marina mendengar kalimat yang membuat dunia seolah runtuh. "Maafkan Ibu, Marina. Tapi kamu nggak bisa kerja di sini lagi." Marina terpaku. "Bu, kenapa?" Bu Rini terlihat sangat tidak nyaman. Ia memainkan ujung jilbabnya, menarik napas pendek. "Ibu dapat tekanan. Ada yang minta kamu diberhentikan." "Siapa, Bu?" tanya Marina. Suaranya bergetar. Bu Rini tak langsung menjawab, tapi tatapan matanya seolah memberikan jawaban yang jelas. "Andika," bisik Marina. Bu Rini hanya mengangguk pelan. "Ibu nggak mau kehilangan izin usaha. Kamu tahu sendiri siapa ayahnya dan seberapa banyak roti dari toko ini dipasok ke acara desa. Ibu benar-benar minta maaf, Nah. Ibu tahu kamu anak baik, tapi kamu tahu kadang kita nggak bisa lawan kekuasaan." Marina tak bisa berkata apa-apa. Perasaannya campur aduk, antara bingung, sedih, dan marah. Tapi ia tak ingin menangis di hadapan Bu Rini. Ia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan luka di balik tatapan yang ditahan keras-keras agar tetap tenang. Hari itu Marina berjalan pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya berat, matanya menatap tanah. Ia mencoba memahami mengapa Andika melakukan itu. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu alasan sesungguhnya. Penolakan cinta telah berubah menjadi dendam yang kejam. Beberapa hari berikutnya, Marina berusaha mencari pekerjaan lain. Ia mendatangi beberapa rumah warga yang punya usaha kecil-kecilan. Ia menawarkan diri membantu menanam sayur, menjaga anak, bahkan mencuci pakaian. Tapi tak satu pun yang memberi jawaban pasti. Ada yang mengelak dengan halus. Ada yang terang-terangan mengatakan takut jika mereka bermasalah dengan keluarga kepala desa. Lambat laun, Marina mulai menyadari bahwa bayang-bayang kekuasaan Andika membungkus seluruh desa Campurejo. Dan di balik semua senyum warga, ada bisikan ketakutan yang membuat mereka menjaga jarak darinya. Bahkan anak-anak kecil yang dulu sering menyapanya di jalan kini hanya menatap dari kejauhan. Ia tahu, jika terus bertahan di desa itu, tak akan ada ruang untuknya berkembang. Maka dengan tekad yang masih tersisa, Marina mulai mencari pekerjaan di luar desa. Ia berjalan ke desa tetangga, menyusuri jalanan dengan sandal yang mulai tipis. Berbekal sisa uang simpanan dan harapan yang hampir pupus, ia melangkah dengan penuh kesabaran. Di desa sebelah, tak jauh dari pasar kecil, Marina bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Kusnadi. Pria itu memiliki usaha makanan ringan, memproduksi keripik singkong dan stik bawang yang sudah mulai dipasarkan ke beberapa toko kelontong. Pak Kusnadi melihat Marina duduk termenung di depan warung. Wajahnya tampak lelah. "Kamu bukan orang sini, ya?" tanya Pak Kusnadi sambil menghisap rokok kretek. Marina mengangguk. "Saya dari Campurejo, Pak. Lagi cari kerja." Pak Kusnadi mengamati Marina sebentar. Ia mengenal tatapan seperti itu. Tatapan seseorang yang tak punya banyak pilihan, tapi tak mau menyerah. "Punya pengalaman bikin makanan?" "Pernah bantu di toko roti," jawab Marina jujur. Pak Kusnadi mengangguk. "Kalau kamu memang serius, besok pagi datang ke tempat produksi saya. Kita lihat dulu ya." Mata Marina sedikit berbinar. Ia tak langsung melonjak gembira, tapi ada harapan kecil tumbuh dalam hatinya. "Terima kasih, Pak. Saya akan datang."
Keesokan harinya, Marina benar-benar datang. Ia membantu mengupas singkong, menggoreng keripik, dan membungkus makanan ringan. Dengan telaten, ia bekerja dalam diam, tanpa banyak mengeluh. Pak Kusnadi memperhatikannya dari kejauhan. Dalam hati ia kagum melihat ketekunan Marina. Seminggu kemudian Marina diangkat menjadi pekerja tetap. Ia tidak digaji besar, tapi cukup untuk makan dan sedikit menabung. Lebih dari itu ia merasa dihargai sebagai manusia. Setiap sore Marina pulang sedikit lebih lambat. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya kembali punya warna. Dan meski ia harus menempuh perjalanan jauh dari desa tetangga ke rumahnya di Campurejo, Marina tidak mengeluh. Ia merasa menemukan tempat yang menerima dirinya, tanpa bayang-bayang kekuasaan dan prasangka. Namun sayangnya harapan itu tidak sepenuhnya aman. Di desa Campurejo, Andika masih mengamati dari kejauhan. Ia melihat Marina pulang larut malam, mengenakan baju lusuh dengan langkah letih. Alih-alih merasa puas Marina telah kehilangan pekerjaannya di toko roti, Andika justru merasa terganggu. Perempuan itu terlalu kuat, terlalu sabar. Bahkan dalam keterpurukan dia masih bisa bangkit. Andika tak menyukai itu. Dalam diam, niat buruk kembali tumbuh dalam hatinya. Karena bagi Andika, penolakan adalah luka, dan luka hanya bisa disembuhkan jika dia bisa melihat Marina benar-benar jatuh. Langit senja perlahan berubah warna menjadi jingga kemerahan saat Marina menapakkan kaki di tanah desa Campurejo. Tubuhnya lelah, baju kerjanya berbau minyak goreng dan rempah-rempah, namun langkahnya tetap ringan. Satu persatu bintang mulai bertaburan di langit, menemaninya menembus dinginnya angin sore. Sejak bekerja di desa tetangga, waktu pulang Marina memang tak lagi seperti dulu. Ia kini bekerja di bagian produksi usaha makanan ringan milik Pak Kusnadi, yang ternyata cukup besar. Usaha itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa toko dan pasar kecil di 3 kecamatan. Produknya laris. Pesanan datang nyaris setiap hari. Marina yang awalnya hanya membantu mengupas dan membungkus, kini dipercayakan untuk memimpin satu bagian kecil dari produksi. Bukan pekerjaan mudah, tapi Marina menerima tantangan itu dengan senang hati. Keripik singkong harus renyah dan ukurannya jangan terlalu tebal. Begitu pesan Pak Kusnadi suatu hari. Dan kamu Marina, mulai besok kamu yang ngawasi bagian penggorengan. Itu bukan sekadar promosi, itu kepercayaan. Dan Marina, dengan segala ketekunan dan rasa tanggung jawabnya, menjaga kepercayaan itu sebaik mungkin. Ia mulai berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut. Lembur sudah menjadi bagian dari rutinitas. Tangan-tangannya mulai kapalan, tubuhnya kerap pegal luar biasa saat malam tiba. Tapi Marina bahagia. Setidaknya kini ia bekerja di tempat yang tak menindasnya. Namun, di balik semua itu, ada mata-mata yang terus mengawasinya. Andika, lelaki yang pernah ditolaknya, masih menyimpan bara dalam dadanya. Luka harga diri yang ia rasakan waktu itu belum sembuh, justru kian menghitam dan busuk. Ia merasa terhina, ditolak oleh perempuan dari keluarga biasa saja. Dan yang paling membuatnya kesal, Marina tidak runtuh seperti yang ia harapkan. Setelah kehilangan pekerjaan, perempuan itu malah menemukan jalan baru. Bukan hanya itu, Marina malah terlihat makin kuat. Ia pulang malam tanpa takut. Wajahnya tetap tenang, senyumnya Basyabuar. Itu membuat Andika semakin muak. Ia mulai mencari tahu tentang Marina. Lewat orang-orang di pasar, lewat kenalan di desa tetangga. Ia memancing informasi dengan gaya khasnya yang sok ramah, namun nada sinisnya tak bisa disembunyikan. Sering, pulang malam ya? Tanya Andika pada seorang pengemudi ojek. Iya mas, anak itu rajin. Pulang malam karena kerja lembur di pabrik keripik, jawab sang tukang ojek tanpa prasangka. Andika hanya mengangguk pelan, tapi di dalam pikirannya, kebencian mulai membentuk rencana. Ia tahu, kalau ingin menghancurkan Marina, ia tak bisa melakukannya sendiri. Ia perlu senjata yang lebih kejam, yaitu lidah manusia dan mulut yang suka berbicara. Rumor pertama kali berhembus dari warung kopi milik Bu Warti. Tempat itu memang jadi titik berkumpul warga, seperti sumur tua yang penuh cerita basi. Apapun bisa muncul dari sana. Suatu malam, Andika duduk di sudut warung,
pura-pura mengeluh soal moral anak muda zaman sekarang. Ada ya perempuan di desa ini, cantik luar biasa, tapi tiap malam pulangnya larut. Entah dari mana, entah ngapain. Sayang, ujarnya sambil menyeruput kopi. Beberapa warga yang mendengarnya langsung menoleh. Andika tidak menyebut nama, tapi semua tahu kepada siapa ucapannya mengarah. Dalam masyarakat kecil seperti Campurejo, tidak dibutuhkan banyak kata untuk membentuk kesimpulan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, dari bisikan ke bisikan, Marina mulai dicap sebagai perempuan yang tidak benar. Beberapa ibu mulai melarang anaknya dekat-dekat dengannya. Beberapa bapak mulai menatapnya dengan sorot mata sinis tiap kali Marina melintas pulang dari kerja. Yang paling menyakitkan, beberapa anak-anak kecil yang dulu memanggilnya Kak Marina kini hanya diam, bahkan ada yang sembunyi di balik pintu. Marina tahu ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya dari cara orang-orang memandang, dari kata-kata yang tiba-tiba menghilang saat ia lewat, dari udara yang terasa lebih dingin meskipun matahari masih bersinar. Awalnya ia mencoba menepis perasaannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Tapi hari-hari berikutnya, keanehan itu semakin terasa nyata. Ia mendengar sendiri ada dua perempuan muda membicarakannya di belakang pasar. Sering pulang malam. Pasti bukan kerja biasa, bisik salah satunya. Marina menahan napas. Dadanya terasa sesak. Malam itu ia menatap cermin kamar dengan mata berkaca. Ia mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Apa salahnya bekerja keras? Apa salahnya berjuang demi hidup yang layak? Kenapa dunia begitu cepat percaya pada keburukan, tapi lamban dalam menghargai kebaikan? Marina tidak menangis. Ia tidak mau. Ia sudah terlalu lama dipaksa kuat. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak. Andika puas melihat pengaruh ucapannya. Mulai menyebar. Ia tidak pernah mengakui bahwa dirinya dalang dari semua itu. Ia tetap tampil sebagai anak kepala desa yang santun, murah senyum, dan dermawan. Tapi dalam hati, ia tertawa puas. Ia ingin melihat Marina menderita. Ia ingin membuktikan bahwa perempuan itu tidak bisa lari dari genggamannya. Namun ia lupa satu hal, bahwa kesabaran seseorang seperti Marina bukan berarti kelemahan. Bahwa diamnya perempuan yang terhina bukan berarti kalah. Marina memang diam, tapi bukan karena takut. Ia memilih tidak membalas karena ia percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia hanya belum tahu bahwa fitnah itu kelak akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah hidupnya selamanya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga yang seharusnya paling dijaga dari luka. Bu Sarti, ibu Marina, mendengarnya dari mulut tetangganya sendiri. Sore itu, ia baru saja menjemur pakaian di belakang rumah ketika Bu Sumarni, salah satu tetangga yang lidahnya lebih cepat dari pikirannya, melintas dan tanpa diminta menyampaikan kabar. Astagfirullah, Bu Sarti, kata Bu Sumarni. Suaranya pelan tapi sengaja dibuat cukup keras agar terdengar jelas. Maaf ya, saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, tapi banyak yang ngomong. Marina itu pulang malam karena kerjaannya enggak benar. Katanya, dia jual diri di desa sebelah. Seperti petir yang menyambar di tengah hari, Bu Sarti terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Mulutnya ingin membantah, tapi suara seakan tak keluar. Ia hanya menatap kosong pada Bu Sumarni, yang tanpa rasa bersalah malah menambahkan, saya juga nggak percaya, Bu. Tapi ya gimana, orang-orang udah pada ngomong. Hati-hati aja. Nama baik keluarga itu penting. Setelah Bu Sumarni pergi, Bu Sarti terduduk di tangga dapur. Matanya menerawang jauh, tubuhnya gemetar. Marina, anak satu-satunya, yang selama ini ia banggakan karena bekerja keras dan tidak manja, disebut wanita jalang oleh warga. Ia ingin menepis itu semua. Tapi dalam hatinya yang rapuh benih keraguan mulai tumbuh. Bukan karena ia percaya pada fitnah, tetapi karena trauma masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Ditinggal suami, membesarkan anak sendirian, berjuang menjaga kehormatan keluarga. Malam itu Bu Sarti demam, tubuhnya menggigil, tapi ia menolak untuk dibawa ke puskesmas. Marina yang baru pulang kerja segera merawat ibunya dengan penuh perhatian. Ia menyuapi, menyeka keringat, bahkan memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin.
tapi ada jarak aneh di mata. Ibunya seperti luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. "Mak, Marina pulang," ucap Marina pelan, menggenggam tangan ibunya. Namun Bu Sarti hanya menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Ada air mata yang tak bisa ditahan. Hati Marina mencelos. Ia tahu, ibunya sudah mendengar sesuatu. Dan itu bukan sesuatu yang baik. "Apa yang orang-orang bilang itu benar, nah?" tanya Bu Sarti pelan, nyaris seperti bisikan. "Mak," suara Marina tercekat. Marina cuma kerja, lembur, supaya bisa bantu mak, supaya bisa nabung juga buat masa depan. Marina nggak pernah ngelakuin yang aneh-aneh demi Allah. Tangis Marina pecah. Ia memeluk ibunya erat, mencoba meyakinkan dengan setiap detak jantungnya bahwa dirinya bersih, bahwa semua yang dituduhkan tidak benar. Tapi tubuh Bu Sarti justru makin dingin, makin lemah. Luka batin itu ternyata lebih mematikan daripada yang bisa Marina duga. Pagi harinya Bu Sarti menghembuskan napas terakhirnya. Marina menemukannya sudah tak bernyawa di atas ranjang, dengan wajah pucat dan tangan terkulai. Dunia Marina runtuh seketika. Ia menjerit, memanggil ibunya berulang kali, berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi tidak, ibunya benar-benar telah pergi. Dan Marina tahu, ini bukan sekadar karena usia atau penyakit. Ini karena kabar dusta yang menghancurkan jiwanya. Kabar kematian Bu Sarti menyebar cepat di desa. Warga datang melayat, tapi sebagian datang bukan karena empati, melainkan karena rasa ingin tahu. Mereka mencuri-curi pandang ke wajah Marina, yang kini duduk termenung di depan rumah dengan mata sembab dan tubuh lemas. Kasihan ibunya. "Malu punya anak kayak gitu," bisik seorang perempuan paruh baya yang duduk di bawah pohon mangga. "Udah, dijaga baik-baik, malah ngelakuin hal begituan." "Ya Allah," sambung yang lain, seolah mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rahmawati, yang selama ini menyimpan iri terhadap Marina, ikut melayat. Ia datang membawa nampan berisi kue, pura-pura peduli. Tapi mulutnya tak berhenti melancarkan sindiran halus. "Sabar ya Marina, mungkin ini peringatan dari Allah, supaya kita bisa tobat dan kembali ke jalan yang benar." Marina menatap Rahmawati tanpa ekspresi. Ia tahu, di balik wajah manis itu tersimpan niat jahat, tapi ia terlalu lelah untuk membalas. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya masih tenggelam dalam duka. Belum genap 3 hari ibunya dimakamkan, luka Marina justru makin dalam. Beberapa warga mulai terang-terangan menunjuk-nunjuk rumahnya jika mereka lewat. Ada yang sengaja melemparkan kertas berisi kata-kata kasar di depan pagar. Ada yang mencoret-coret dinding samping rumah dengan tulisan, "Wanita penggoda." Marina merasa seperti hidup di dalam mimpi buruk. Ia sudah kehilangan ibunya, satu-satunya orang yang paling mencintainya tanpa syarat. Dan sekarang, ia juga harus kehilangan rasa aman di kampung halaman sendiri. Tempat ia dibesarkan, tempat kenangan, bersama ibunya tertinggal. Malam itu, ia duduk di dekat makam ibunya, membawa bunga melati yang dipetik sendiri dari halaman belakang. Ia berbicara lirih pada pusara yang masih basah. "Maafkan Marina, Mak. Marina nggak tahu harus gimana lagi. Mereka jahat. Mereka percaya pada hal yang nggak pernah Marina lakukan. Marina cuma mau hidup baik-baik, kerja, nabung, nyenengin Mak." Air mata jatuh membasahi tanah. Angin malam membawa haru ke seluruh tubuhnya. Dalam kesunyian itu Marina merasa sangat sendiri. Namun kesendirian itu ternyata hanya awal dari badai yang lebih besar. Malam berikutnya sekelompok warga datang dengan obor dan suara gaduh. Mereka berteriak, mencaci maki, menuntut Marina keluar dari rumah. "Perempuan kayak kamu nggak pantas tinggal di desa ini. Bikin malu. Nggak tahu malu." Marina gemetar di balik pintu. Tapi tak ada yang datang menolong. Tidak tetangga kanan, tidak tetangga kiri. Semua memilih diam, termasuk kepala desa, Ayah Andika, yang hanya menonton dari kejauhan, enggan mencamburi keributan itu. Marina tahu, hari itu bukan lagi tentang fitnah. Ini sudah menjadi penghakiman, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Udara pagi di desa Campurejo begitu sunyi,
namun ada kegelisahan yang menggantung berat di antara rumah-rumah panggung yang berjejer rapi. Bisikan-bisikan semakin membesar, menjadi bisik yang berubah menjadi teriakan yang tidak bisa lagi ditahan. Di depan rumah Marina, sudah berkumpul puluhan warga desa. Wajah mereka menunjukkan kemarahan yang membara, mata mereka kosong dari belas kasihan. Kalau ada pezina di desa, lebih baik kita lempari dia sampai hancur, seru seorang laki-laki paruh baya dengan suara lantang. Teriakan itu disambut oleh Gema, seolah memicu bara api yang siap membakar apa saja yang menghalangi amarah massa. Marina, yang tengah duduk di teras rumahnya, mendengar suara-suara itu dengan hati yang nyaris hancur. Tubuhnya gemetar, tangan dan kakinya menggigil, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu kemarahan ini bukan hanya karena fitnah. Ini sudah menjadi hukuman atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Salah seorang warga melemparkan batu kecil mengenai kaca jendela rumah Marina. Pecahan kaca beterbangan, membuat Marina meloncat. Ketakutan. Warga semakin liar, mereka mengambil batu dari tanah, menyiapkannya seperti tentara yang mengintai musuh. Di antara mereka, berdiri Andika dengan wajah dingin, tatapan matanya penuh kebencian. Ia tidak mengangkat tangan, tidak menghentikan aksi tersebut. Kepala desa, ayah Andika, juga hadir di kerumunan itu. Namun, ia berdiri membisu, tak sedikit pun berusaha meredakan amarah warga. "Diam saja kau, Pak Kepala Desa," seseorang berteriak. Kepala desa menatap ke arah Marina dengan tatapan kosong, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh tanpa sepatah kata pun. Marina menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri, namun hal itu sulit. Batu demi batu mulai beterbangan ke arahnya. Satu mengenai bahu, yang lain menghantam kakinya, hingga akhirnya sebuah batu besar mengenai kepala Marina dengan keras. "Stop! Tolong hentikan!" teriak Marina dengan suara parau, tapi teriakan itu tenggelam dalam kegaduhan. Ia terjatuh ke tanah, darah mulai mengalir dari luka di kepalanya. Tubuhnya tersungkur di tanah berdebu, sementara warga terus melemparkan batu tanpa ampun. Tak seorang pun berani menolongnya. Bahkan tetangganya yang dulu sering berbicara ramah, kini hanya berdiri menyaksikan dengan wajah dingin. Di sudut lain Rahmawati tersenyum tipis, matanya berbinar menyaksikan siksaan itu. Rasa iri dan dendamnya terhadap Marina kini berubah menjadi kepuasan pahit. Sakit dan kelelahan menguasai tubuh Marina. Ia merasakan setiap lemparan batu membakar kulitnya, membuat darah mengalir deras, membasahi baju dan tanah di sekitarnya. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemah tak berdaya. "Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah," bisiknya dengan suara hampir hilang. Warga mulai berteriak-teriak, menganggapnya berdosa. Beberapa dari mereka bahkan memaki dengan kata-kata kasar dan hinaan. Tiba-tiba, seorang bocah kecil berlari mendekat, berusaha menghentikan amukan massa. Tapi ia diusir dengan kasar oleh beberapa pria dewasa. "Jangan campur urusan orang dewasa," bentak mereka. Marina terus tergeletak, darah mengalir dari kepala, lengan dan punggungnya. Wajahnya yang dulu cerah kini penuh luka dan lebam, matanya setengah terpejam. Ia tahu bahwa ini mungkin saatnya. Sejenak ia melihat ke arah langit yang mulai cerah. Ia memikirkan ibunya yang sudah tiada, tentang Tamam yang jauh di kota, dan juga tentang harapan yang hancur di kampung halamannya sendiri. Dalam kelelahan dan kesakitan itu, tubuh Marina akhirnya tumbang. Napasnya memburu, dan satu demi satu matanya tertutup untuk selamanya. Warga desa masih berdiri di sana, menyaksikan tubuh Marina tergeletak penuh luka. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat atau mengangkat tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Salah seorang pria berbisik, "Dia sudah dapat balasan yang pantas." Lainnya mengangguk setuju, bahkan ada yang tersenyum sinis. Namun di dalam hati mereka, tersembunyi rasa takut yang tak terungkap. Mungkin itu suara hati yang mulai meragu, tapi mereka terlalu sibuk dengan kemarahan dan kebencian. Di tengah kerumunan, Andika berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Meski ia sudah menganggap Marina musuh, melihat tubuhnya yang hancur dan nyaris tak bernyawa, ia merasa ada sesuatu yang salah dalam semua ini. "Tapi aku sudah melakukan semuanya demi harga diriku," pikirnya dalam hati.
Dia yang menolak aku, sekarang dia hancur. Sementara itu kepala desa hanya melihat dari kejauhan, membiarkan tragedi itu terjadi tanpa satu kata pun. Malam menjelang, tubuh Marina akhirnya dibawa keluar dari depan rumah dengan terpal lusuh. Tak ada yang mengangkatnya dengan hormat. Warga membuang jasad itu di pinggir hutan, jauh dari pemakaman desa. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma duka dan kesunyian yang pekat. Tidak ada suara ratapan, tidak ada doa yang dipanjatkan untuk Marina. Hanya sunyi yang menemaninya dalam peristirahatan terakhir yang tidak layak. Di balik keheningan itu, ada satu suara kecil yang menggema. Suara hati yang tidak bisa diabaikan, suara keadilan yang terlambat datang. Setelah kematian Marina yang tragis, jasadnya tergeletak di pinggir hutan desa Campurejo. Tak ada satupun warga yang berani mengangkatnya dengan penuh hormat, apalagi menguburnya dengan layak. Mereka menganggap Marina sudah tercemar dan membawa malapetaka bagi desa. Rasa takut dan kebencian menguasai hati mereka, membuat mereka kehilangan kemanusiaan. Dia bukan lagi bagian dari desa ini, gumam seorang pria tua sambil melangkah pergi. Lebih baik tubuhnya dibuang ke hutan saja. Kalimat itu menjadi keputusan bersama, meski tanpa suara terbuka. Tubuh Marina yang penuh luka dan berdarah itu akhirnya dibuang begitu saja di balik semak belukar hutan yang gelap dan sunyi. Daun-daun kering menutupi tubuhnya, dan udara dingin malam mulai merayapi jasad itu. Waktu berlalu, namun ketenangan yang diharapkan warga desa justru tidak datang. Malah sebaliknya, suasana desa menjadi penuh kegelisahan dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Setiap malam, suara tangis yang pilu menggema di antara rumah-rumah penduduk. Suara itu mengoyak kesunyian, membangunkan ketakutan dalam jiwa mereka. Sampai itu bukan berasal dari manusia biasa, melainkan dari arwah Marina yang belum menemukan ketenangan. Siapa itu? Kenapa menangis di malam hari? Bisik seorang ibu yang hendak menutup jendela kamarnya, ketakutan. Namun suara tangis itu terus ada, tidak pernah hilang, semakin menusuk kalbu warga desa. Tidak hanya itu, keanehan lain mulai terjadi. Air di setiap kamar mandi desa berubah warna, menjadi merah seperti darah. Warga yang hendak mengambil wudhu atau mandi terkejut, menjerit dan lari terbirit-birit melihat air keruh bercampur merah itu. Ini tanda apa? Apa ini kutukan dari arwah Marina? Bisik seorang pemuda dengan wajah pucat. Kabar keanehan ini dengan cepat menyebar, semakin membuat warga gusar dan tidak tenang. Banyak yang mulai merasakan bahwa hukuman atas mereka belum selesai. Sementara itu Andika, anak kepala desa yang selama ini memendam kebencian terhadap Marina, mulai merasakan sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Sejak malam pertama jasad Marina dibuang, tidur Andika terganggu. Setiap kali ia terlelap seolah ada tangan dingin yang mengekangnya dari belakang. Ia merasa lehernya dicekik oleh sosok tak terlihat, membuatnya terbangun dengan napas tersengal dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dalam mimpi-mimpinya, Andika sering didatangi sosok Marina. Wajahnya penuh luka, tubuhnya dipenuhi belatung, dan darah kering. Mata Marina menatap Andika dengan tatapan penuh kepedihan dan amarah yang membara. "Kenapa kau membuatku seperti ini, Andika?" Bisik suara itu di telinganya saat ia terjaga. Setiap mimpi membuat hati Andika semakin berat. Ketakutannya tumbuh menjadi paranoia. Ia mulai menarik diri dari pergaulan, malas keluar rumah, dan semakin sering terlihat pucat serta gelisah. Rahmawati, yang selama ini menyimpan rasa dendam terhadap Marina, juga mulai merasakan ketakutan yang sama. Namun ia memilih diam dan menutup mata terhadap semua kejadian aneh itu, takut jika mengakui akan semakin memperburuk nasibnya. Dalam keputusasaan dan rasa takut yang menggerogoti dirinya, Andika akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa. Ia merasa tidak kuat menghadapi teror yang menghantuinya. "Pak, saya harus merantau ke kota. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri," kata Andika pada ayahnya, sang kepala desa, dengan suara yang terdengar lemah. Ayahnya hanya mengangguk pelan, tanpa banyak tanya. Ia tahu, ini bukan sekadar alasan biasa. Namun ia juga tak berani menghalangi anaknya pergi. Dalam perjalanan menuju kota, pikiran Andika penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Ia terus membayangkan sosok Marina yang hancur dan penuh luka.
Ia bertanya-tanya, apakah ini balasan atas perbuatannya selama ini? Namun, takdir berkata lain. Ketika melintasi sebuah tikungan tajam di jalan yang sepi, sebuah bayangan putih tiba-tiba melintas di depan mobilnya. Refleks menghindar, Andika kehilangan kendali kendaraan dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Tubuh mobil remuk, kaca pecah berterbangan, dan Andika terlempar keluar dengan luka serius. Orang-orang yang lewat segera menolong dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dalam kondisi kritis, Andika terbaring lemah, wajahnya penuh luka dan darah. Matanya terbuka perlahan, dan di balik kesadaran yang mulai kembali, ia melihat bayangan Marina berdiri di samping ranjangnya. Tatapan Marina kali ini tidak lagi penuh amarah, melainkan campuran antara kesedihan dan pengampunan. Suara itu terdengar lirih, seperti angin malam yang membelai. Kau sudah menanggung semua akibatnya, Andika. Tapi aku berharap kau belajar dari ini semua, ucap arwah Marina dengan lembut sebelum perlahan menghilang. Andika menutup mata, air mata mengalir deras di pipinya. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam akhirnya pecah, membanjiri hatinya. Desa Campurejo yang dulu riuh kini mulai berubah. Teror yang menghantui mulai mereda setelah jasad Marina tidak lagi terabaikan. Namun kisah ini meninggalkan luka mendalam bagi semua yang terlibat, terutama bagi Andika yang kini menyadari bahwa kebencian dan prasangka dapat membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sudah lebih dari 1 minggu berlalu sejak kejadian tragis yang menimpa Andika. Tubuhnya yang remuk akibat kecelakaan masih meninggalkan bayang-bayang kelam di desa Campurejo. Namun, walaupun Andika sudah tiada, ketakutan warga desa belum juga berakhir. Justru teror dari arwah Marina semakin menjadi-jadi. Suara tangisan pilu yang dulu mengganggu malam-malam warga masih terdengar, kadang lebih keras dan menusuk. Warga sering mengaku melihat sosok seorang wanita berpakaian putih, bergelantungan, di dahan pohon besar di pinggir desa, dengan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Sosok itu tak lain adalah Marina, arwah yang terus mencari keadilan. Rahmawati, yang selama ini menjadi sumber iri dan fitnah terhadap Marina, kini berubah menjadi sosok yang murung dan penuh tekanan. Kepergian Andika meninggalkan lubang besar dalam hidupnya. Perasaan bersalah mulai menghantui hari-harinya. Ia yang dulu pernah menebar kebencian kini merasakan betapa pahitnya kehilangan. Di tengah kegelisahan itu, kabar buruk tentang Marina sampai juga ke telinga Tamam. Pria yang selama ini jauh merantau di kota, bekerja sebagai satpam dan berusaha mengumpulkan uang demi masa depan bersama Marina, mendengar tentang kematian wanita yang dicintainya. Dunia Tamam seakan runtuh dalam sekejap. Bayangan Marina yang ceria dan penuh harapan berbalik menjadi cerita duka yang menyayat hati. Ia tidak percaya bahwa Marina, yang ia impikan untuk dijadikan istri dan pendamping hidupnya, harus pergi dengan cara tragis tanpa keadilan. Dengan hati yang berat, Tamam memutuskan untuk pulang ke Campurejo. Ia tahu, ia harus melihat sendiri keadaan Marina dan mencoba memberikan penghormatan terakhir yang layak untuknya. Sesampainya di desa, suasana yang ia temui penuh dengan ketegangan dan kesedihan. Warga masih diliputi ketakutan dan penyesalan. Tamam berjalan perlahan ke hutan, di mana jasad Marina dulu dibuang. Malam itu, udara dingin menusuk tulang, dan suara tangisan arwah Marina semakin jelas terdengar. Tamam menutup mata sejenak, menenangkan diri sebelum mencari jasad Marina. Dengan bantuan beberapa warga yang mulai merasa tergerak oleh kepulangan Tamam, mereka menyusuri semak belukar, dan akhirnya menemukan tubuh Marina yang sudah mulai membusuk, tertutup dedaunan dan ranting kering. Tamam menunduk, air matanya mengalir deras melihat keadaan jasad Marina. Dia membungkus tubuh Marina dengan kain putih yang dibawanya dari rumah, lalu mulai menggali lubang di tempat yang layak dan suci untuk menguburkan Marina. Warga yang melihat perbuatan Tamam mulai tersadar. Mereka melihat betapa tulus dan ikhlasnya Tamam memberikan penghormatan terakhir untuk Marina, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Setelah jasad Marina terbaring dengan tenang di dalam tanah, dan Tamam menaburkan bunga di atas makam, keheningan. Malam terasa damai. Sejak saat itu teror dari arwah Marina mulai mereda. Suara tangisan yang mengganggu pun menghilang perlahan. Kamar mandi yang dulu berubah warna merah darah kini kembali jernih.
warga merasa seolah beban berat terangkat dari hati mereka. Rahmawati yang mendengar perubahan ini merasa lega meskipun hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Ia mulai menyadari kesalahannya selama ini dan bertekad untuk memperbaiki diri. Tamam, tetap tinggal di desa, menjaga makam Marina dan mengenang cintanya yang tak pernah pudar. Ia berjanji akan meneruskan impian mereka berdua untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kisah Marina menjadi pelajaran bagi seluruh warga Campurejo tentang keadilan, pengampunan, dan pentingnya tidak menilai seseorang hanya dari gosip dan fitnah. Marina yang dulu dipandang sebelah mata, kini dikenang sebagai sosok yang membawa perubahan dan pengingat akan kemanusiaan yang mulai hilang. Tamat. Cerita ini mengajarkan kita tentang bahaya dari prasangka dan fitnah yang tanpa dasar, yang dapat menghancurkan hidup seseorang bahkan hingga tak berdosa kehilangan nyawa. Kita diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam menilai orang lain, mengedepankan empati dan keadilan, serta tidak mudah terpengaruh oleh gosip. Kasih sayang, pengertian, dan kesetiaan adalah kekuatan sejati yang mampu menyembuhkan luka dan membangun harapan baru, bahkan di tengah cobaan paling kelam sekalipun.